Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berbagi layar begitu, dan terima kasih sudah diundang untuk kegiatan webinar yang menurut saya sangat penting untuk kita ikuti. Sudah kelihatan Mbak Oce ya? Sampun, Bapak. Baik. Saya berikan judul Biodiversitas Tumbuhan Obat Indonesia dan Potensi Adulterasi. Baik, sering kita bertanya apa yang ada dalam benak kita tentang Indonesia. Ternyata Indonesia itu memiliki biodiversitas yang luar biasa. Kalau kita jumlahkan kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di darat dan di laut, Indonesia nomor satu. Tapi sampai dengan sekarang itu kan kita masih memilah-milah mana yang darat, mana yang laut. Tapi kalau itu dijumlahkan, pastilah Indonesia nomor satu di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita bicara tentang keragaman hayati, maka itu ada 4 level sebetulnya. Level yang pertama adalah kekayaan ekosistem kita. Kita punya hutan hujan tropis, kita punya banyak pegunungan, kita punya kars, ekosistem yang luar biasa. Jumlahnya itu beragam yang ada di Indonesia. Belum kemudian di level jenisnya. Jenis-jenis tumbuhan di Indonesia itu sangat banyak sekali. Dan menurut data Ristoja, Riset Tumbuhan Obat dan Jamu 2012, 2015, 2017, yang saya juga ikut menjadi tim teknis nasional di situ, itu ada 2.864 spesies tumbuhan yang digunakan oleh para pengobat atau balian atau dukun obat tradisional gitu di seluruh Indonesia. Yang kemudian nomor 3, itu levelnya adalah ada di bawah jenis. Nah ini tantangan kita bersama, bahwa satu spesies tumbuhan itu variasinya luar biasa. Maka kita kaji bagaimana DNA-nya. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan besar buat kita semuanya, khususnya para akademisi dan juga para peneliti. Yang tidak kalah penting lagi adalah budaya. Budaya itu bagian dari keragaman hayati kita. Meskipun kalau di luar negeri barangkali budaya tidak termasuk di dalam level biodiversity. Tapi kita bersikeras bahwa budaya itu termasuk dari keragaman hayati kita. Nah, jamu, meracik jamu, pengetahuan yang diturunkan turun-temurun dari nenek dan kakek moyang kita, itu adalah sebuah warisan yang sangat luar biasa. Kenapa nenek dan kakek moyang kita menemukan kunyit asam? Ini kan kalau mereka diminta untuk menjelaskan tidak bisa, tetapi mereka sangat cerdas. Nenek dan kakek moyang kita tuh sangat-sangat cerdas. Nah, terus kemudian ditelitilah di Fakultas Farmasi Gajah Mada, oh ternyata di dalam kunyit itu ada senyawa penting yaitu kurkumin turunannya yang itu kemudian harus stabil dalam suasana asam. Lu asamnya siapa? pH-nya siapa? Oh ternyata yang dimiliki oleh Tamarindus indica atau asam Jawa begitu. Nah, maka kemudian lahirlah dari nenek dan moyang saat itu lahir yang namanya kunyit asam. Itu banyak sekali sebetulnya kalau kemudian kita kaji. Baik dari lontar, kemudian yang ada di Serat Centini, kemudian yang ada buku-buku Danutige Planten van Indi misalnya, yang ditulis oleh Karl Heine, yang itu kumpulan dari Nyonya Klopberg, ada dari Bloom dan seterusnya. Itu luar biasa. Nah, memang bahan baku jamu itu ada 3. Dari tumbuhan paling banyak. Kemudian dari hewan, ada telur, ada susu, ada madu. Terus kemudian ketiga adalah bahan baku mineral seperti belerang, kapur. Itu betulnya adalah bahan baku jamu yang ada di dalam budaya kita. Nah, sampai dengan saat ini, masalahnya adalah kita ini masih terbatas kepada green economy. Kita bicara hanya itu. Oh, tanaman ini dikemas, kemudian dijadikan produk ini. Oh, ini kemudian diekstrak jadi produk ini. Itu yang selama ini terjadi di kita. Sehingga kita itu selalu hanya berfokus pada green economy. Nah, seperti inilah kejadiannya. Maka hasil-hasil penelitian yang wujudnya nanti ekstrak, yang namanya fraksi dan seterusnya, itu kemudian diformulasi, kemudian menjadi produk. Nah, itu masih green economy. Nah, jamu itu punya filosofi apa? Yang pertama aman.
Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, baru kita bicara tentang manfaat. Jadi aman, berkualitas, dan manfaat itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu semuanya, ini gambar Prof. Bagus bersama saya, bersama tim juga dari Fakultas Kehutanan waktu itu, bersama dengan Departemen Kehutanan saat itu kami meneliti di pedalaman Kalimantan Tengah, gitu ya, di Katingan. Kami mendapatkan ratusan spesies yang ada di sana dengan petunjuk dari kepala suku, ada di foto itu yang bagian tengah itu, maka kita bisa menghasilkan banyak penelitian. Harapannya adalah bahwa tanaman-tanaman yang milik kita di Indonesia itu jangan hanya berfokus kepada tadi green economy, tapi bagaimana kemudian kita tingkatkan menjadi biodiversity prospecting-nya, gitu. Sehingga dari tanaman-tanaman itu kemudian kita ekstraksi, kemudian bisa kita vaksinasi, kita pisahkan, kita isolasi dan seterusnya, dan akhirnya kita mendapatkan banyak-banyak isolat murni. Saya lihat tadi ada bimbingan saya dan Prof. Bagus ini Mbak Asnawati yang sudah lulus S3 kemarin mendapatkan 4 senyawa baru begitu ya dari tanaman yang pernah saya teliti yaitu Scoparia dulcis begitu. Nah, ini harapannya memang seperti itu. Tidak hanya berkutat kepada green economy, tapi harusnya adalah yang bioprospecting begitu. Sehingga senyawa-senyawa yang kita hasilkan itu banyak sekali dan itu nilai jualnya jauh lebih besar begitu. Nah, ini untuk kemakmuran bangsa kita juga begitu. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya, terkadang ketika kita bicara tentang tumbuhan itu ada peluang-peluang adulterasi, ada peluang-peluang substitusi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama memang karena ketidaktahuan para penambang tumbuhan obat. Coba bayangkan Bapak Ibu semua, ketika kita mungkin ya pesan kepada seseorang, Pak tolong saya carikan meniran. Maka di situ ternyata yang diambil tidak hanya Phyllanthus uri, tapi ada Phyllanthus urinaria, ada Phyllanthus yang lainnya begitu ya. Dan itu seringkali terjadi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita cek dengan kromatografi lapis tipis saja, ternyata kok berbeda terus begitu. Oh, ternyata beberapa spesies lain yang masuk di dalam ekstrak tadi. Atau bisa juga ketidaksengajaan tercampur begitu. Karena memang hampir mirip begitu. Terus kemudian ada kemiripan habitus dalam satu marga, apalagi dalam satu marga. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada kemiripan organ vegetatif. Kalau sudah berbunga beda sekali, tapi ketika belum berbunga ada kemiripan dan itu kemudian orang terus kemudian mengambil atau menambang begitu. Atau ada kerancuan akibat penggunaan nama lokal. Nama lokal itu kadang menguntungkan, tapi seringnya malah justru kemudian kita itu terjebak di situ dan salah. Gitu. Kemudian kesengajaan substitusi kepada bahan yang sudah betul. Nah, ini kejadian betul di Indonesia gitu ya, sehingga kita sudah tidak lagi boleh mengekspor jenis tumbuhan yang nanti akan saya sebutkan. Kemudian ada persepsi yang keliru, kemudian disengaja terjadinya pemalsuan. Nah, ini juga sering terjadi. Baik. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama adalah kemiripan habitus. Kalau kita lihat, ada formula untuk herbal masuk angin, itu yang namanya kayu angin. Kayu angin itu di dalam satu pohon, ternyata itu bukan populasi, tapi itu komunitas. Karena kalau tidak hati-hati, bisa saja kita mengambil Usnea barbata, tapi kecampur dengan Usnea dasypoda, kecampur juga dengan Usnea filipendula. Dan itu sangat-sangat mungkin, karena mereka tumbuh dan berkembang dalam satu pohon yang sama, saling berdekatan satu dengan yang lain, dan habitusnya sangat-sangat mirip. Yang kedua, ini yang sering terjadi juga, yaitu ciplukan, yang sebagian orang secara empiris ciplukan ini digunakan untuk menurunkan diabetes. Itu. Kalau kita tidak hati-hati, maka bisa tercampur antara Physalis minima, juga disebut cipluan, Physalis angulata, orang juga menyebutnya cipluan, apalagi Physalis peruviana, orang juga menyebut ciplukan. Tapi ada pembedanya, Becker dan Van den Brink Bahuisen itu sangat jeli
di dalam flora of Java-nya. Dia membuka kuncup bunga dari cipluan itu. Ternyata kepala sari atau anter itu berbeda warnanya. Indonesia memang tidak punya ginkgo biloba. Tapi Indonesia dikaruniai oleh Allah Ta'ala itu gotula, yaitu regedek atau pegagan atau daun kaki kuda. Kita paham, ginkgo biloba itu untuk meningkatkan fokus kita pada satu hal begitu ya, untuk meningkatkan daya ingat begitu. Kita mah nggak punya, karena memang itu hidup di daerah temperate ya, 4 musim. Tapi kalau Centella asiatica itu ada di sekitar kita, maka kita bisa gunakan Centella asiatica atau gotukola atau pegagan atau kaki kuda gedek itu sebagai penggantinya ginkgo biloba, ya, ginkgo biloba sebagai penggantinya ginkgo biloba. Nah, ini uniknya memang Centella asiatica itu bisa digunakan secara peroral tapi juga untuk kosmetik, jadi untuk topikal begitu. Cuma persoalannya di kita ini pegagan itu banyak dipalsukan. Pemalsunya siapa? Nomor 1, itu hidrokotil Siptorpioides, itu Araliaceae. Yang kedua, gagan air. Itu juga sebagai pemalsunya regedek itu, hidrokotil umbellata atau puser bumi, gitu ya. Nomor 3, Granium reniform. Namanya aja reniform. Jadi granium yang bentuk daunnya itu seperti ginjal. Kan mirip dengan kaki kuda atau gedek tadi, Centella asiatica. Itu juga sebagai pemalsunya Centella asiatica. Yang keempat, ini dari konvolvulasi, yaitu Meremia emerginata. Nah, orang kalau tidak hati-hati, mungkin saja memanen Meremia emerginata, memanen granium, hidrokotil itu, kemudian dikeringkan, menjadi simplisa kering, terus kemudian dijual sebagai Centella asiatica. Ini kasus. Baik. Nah, ini juga kasus Javati. Indonesia itu sejak zaman Hindia Belanda itu terkenal sebagai pengekspor daun kumis kucing, Orthosipon aristatus. Sengaja gambar ini saya foto dengan pemalsu yang sama-sama belum berbunga. Jadi ada kemiripan di situ. Tetapi, Ibu Bapak sekalian, meskipun ada kemiripan, kita bisa menelaah lebih lanjut. Kalau Orthosipon aristatus atau daun kumis kucing itu batangnya bersegi. Jadi kalau kita raba, itu batangnya seperti kotak gitu, persegi 4 begitu, dan itu licin. Nah, kalau yang daun tekan atau Chromolaena riparia itu golongan Asteraceae, itu batangnya bulat dan kasar. Memang warnanya agak kemerah-merahan, sama itu warnanya kemerah-merahan gitu. Yang satu itu jarang tumbuh liar, yaitu Orthosipon aristatus, ini harus banyak dibudidayakan. Tapi yang satu, kita naik ke Kaliurang KM 19,2, ambil kiri, itu sudah ketemu. Naik lagi 21,8, banyak sekali itu di kanan kiri itu, di apa namanya lahan sempit-sempit yang ada di Jalan Kaliurang itu, KM 21,8 itu sudah banyak sekali. Kita dapatkan daun teklan atau Chromolaena riparia. Kalau di ujung itu, kalau kita tidak waspada, itu kemudian kita bisa salah nyebut bahwa itu adalah kumis kucing. Padahal itu bukan daun kumis kucing. Ya, itu. Nah, batangnya kalau yang tadi Orthosipon itu kotak atau persegi, yang ini bulat. Terus kemudian senyawanya di dalam Orthosipon itu ada asam rosmarinat, ada sinensetin. Tapi kalau yang di Chromolaena riparia itu ada metil ripariokromen. Nah, ini penelitiannya Prof. Bagus, Pak Nanang, dan saya ketika penelitian di lereng Merapi sebelah selatan gitu ya. Dan ini menghasilkan tesisnya Pak Prof. Nanang ini sebagai pembicara yang nanti ketiga. Nah, karena Perancis kemudian mendeteksi bahwa Indonesia tidak cukup saat itu, bahwa di dalam Orthosipon aristatus kumis kucing itu terdapat ini Chromolaena riparia. Maka sejak tahun 90-an awal kita sudah tidak lagi bisa mengekspor daun kumis kucing ke Perancis atau ke Eropa pada umumnya. Padahal sebetulnya Javati itu luar biasa manfaatnya. Ini kemudian dijadikan teh celup begitu ya. Salah satunya memang digunakan untuk melancarkan buang air kecil, untuk menghancurkan batu ginjal begitu ya, dan tidak kalah penting lagi dalam banyak jurnal disebutkan untuk menguatkan kinerja jantung kita. Nah,
Kalau kita beli di pasar, saya pernah untuk satu pelatihan identifikasi Simplisia. Jadi bahan-bahan sudah dikeringkan itu, saya minta mahasiswa S2 itu untuk kemudian beli aja di pasar. Coba nanti kita buktikan di kelas begitu. Pada saat pelatihan identifikasi tumbuhan, baik itu yang di lapangan maupun dalam bentuk Simplisia, maka mereka mencari salah satunya di pasar, beli. Nah, apa yang terjadi? Betul ternyata. Di situ kalau kita pilah-pilahkan beli 1 kilogram, maka yang 9 on itu adalah daun teklan atau Chromolaena riparia. Sedangkan yang 1 on itu adalah Orthosipon aristatus atau daun kumis kucing. Ini kan sebuah kesengajaan memang di situ. Oke, oke, baik. Nah, ini juga Purwoceng. Ya, saya sama Bu Ika dieret-eret di Pasti ini ya, pasar satwa dan hewan, pasar satwa dan tanaman hias Jogja begitu ya. Kenapa? Karena kisaat yang di sebelah kanan kita ini itu Artemisia lactiflora, tapi dijual di pasar itu waktu itu ya tahun 2013 dijual sebagai Purwoceng. Nah, maka kemudian kita luruskan. Mbok ya jangan disebut Purwoceng. Maka kemudian kita ke Dieng begitu, saya tanya kepada petani Purwoceng gitu, Pimpinella alpina, itu kemudian saya tanya kalau pemalsun ini apa atau sebetulnya kalau di sini sebutnya. Oh, kalau di sini Pak namanya Kisa. Oke, sejak saat itu kemudian Purwoceng itu yang bisa tumbuh di Jogja, yang bisa tumbuh di luar dari Dieng, kita sebut sebagai Kisaa. Kenapa? Karena Purwoceng Pimpinella alpina itu hanya bisa tumbuh di beberapa lokasi yang endemik seperti Dieng, Gunung Arjuna dan lainnya begitu ya. Nah ini helaian daun pada Purwoceng itu ngumpul di bagian pangkal batang, jadi roset akar begitu. Kalau yang ini, yang Artemisia lactiflora itu nanti ada batang yang ke atas menjulang begitu dan daunnya ikut. Nah itu salah satu perbedaannya. Loh Pak, nanti kalau sudah jadi Simplisia apa bisa dibedakan? Oh sangat bisa, gitu ya. Itu sangat bisa. Kemudian batang akar itu kita keringkan, terus kemudian kita lihat di bawah mikroskop begitu, kita amati fragmen-fragmennya. Seperti kita menelisik yang ada di Farmakope Herbal Indonesia (FHI), gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat, oh kalau yang sana punya ini, yang sini punya ini, dan seterusnya. Itu bisa kita bedakan mana itu yang Purwoceng, mana yang Kisaat. Nah, meskipun sudah dalam bentuk serbuk. Baik, ini juga nama daerah itu sering juga menyebabkan adulterasi, karena ada yang menyebutkan Sida rombifolia itu sebagai Sidaguri, tapi ada juga yang menyebutkan Turnera subulata itu sebagai Sidaguri. Nah, maka kemudian kita luruskan, kalau yang Turnera subulata jangan disebut sebagai Sidaguri, tapi sebutlah dengan Selagori, gitu ya. Nah, ini jelas berbeda karena yang satu masuk malvase, yang satu Turnerase. Sidaguri, Sida rombifolia, itu bentuk daun, helaian daunnya itu seperti belah ketupat atau jaran genjang. Gitu. Tapi yang ini, yang Turnera subulata, itu bulat telur manjang. Kalau bunganya belum mekar, maka kita bisa melihat perbedaan dari daunnya. Tapi kalau sudah berbunga, sudah kelihatan perbedaan antara Sida rombifolia dengan Turnera subulata. Baik, ini pun juga sama. Ketika ada mahasiswa datang itu juga dari sebuah perguruan tinggi swasta begitu datang ke saya Fakultas Farmasi di Departemen Biologi Farmasi, Pak, saya sudah selesai penelitian, saya menggunakan tanaman tali putri untuk penelitian skripsi saya. Mana Mbak? Sampelnya? Ini Pak. Nah, waktu itu kemudian saya ngambil kaca pembesar, mari kita lihat Mbak, apakah bagian-bagian bunganya berjumlah 3 atau 4 atau 5, maaf, 5 atau kelipatannya atau 3 kelipatannya. Ternyata saya minta Mas tadi untuk menghitung. Oh Pak, mahkotanya ada 5. Kalau 5 tidak mungkin Casita filiformis. Karena 5 itu miliknya Lanase, Convolvulase begitu ya. Sedangkan Laurase itu kelipatannya 3. Nah, yang dipakai oleh mahasiswi tadi itu adalah Custuta australis yang biasa menjadi
parasit yang ada di tanaman pagar kita. Nah, itu Cuscuta australis. Tapi sayang sekali barangkali orang taunya bahwa itu adalah tali putri. Oh, bukan, gitu. Itu bukan tali putri, tapi itu ndak cacing kalau orang Jawa bilang, atau dodder dalam bahasa Inggrisnya. Kalau tali putri Casita filiformis, habitatnya di tepi pantai. Tepi pantai. Kalau yang Cuscuta australis itu di dekat rumah kita. Kalau rumah kita berpagar tanaman, ya disitulah biasanya kemudian muncul Cuscuta australis. Baik, ini orang Jawa khususnya itu selalu bilang bahwa kalau orang sakit diabetes berarti manis, maka yang menjadi pelawannya, yang bisa melawan yang pahit. Maka carilah tanaman-tanaman yang pahit. Apa itu? Ya ketemu satu, rondo noleh, atau rondo semoyo, atau kembang bulan, atau dalam nama ilmiahnya Tithonia diversifolia. Ya, jadi Tithonia yang helaian daunnya itu divers, berbagi sangat dalam begitu ya, sehingga seakan-akan kayak menjari begitu. Itu satu. Yang kedua, sekarang daun yang barusan masuk ke Indonesia belum lama ini, yaitu daun Afrika. Ini dari dari Amerika Tengah, terus mampirnya ke Aceh, baru kemudian ke Sumatera Selatan, masuk ke Jawa. Itu daun Afrika atau Vernonia amygdalina. Sama-sama pahit begitu. Ternyata yang disebut dengan daun insulin itu bukan kembang bulan, bukan Tithonia diversifolia, juga bukan Vernonia amygdalina atau daun Afrika. Yang maksud dengan daun insulin yang benar adalah Smalanthus sonsifolius. Ini ada di dataran tinggi. Dan tanaman Smalanthus sonsifolius itu mampu akarnya itu menghasilkan umbi. Jadi di sana ada umbinya. Sedangkan rondo noleh ataupun daun Afrika sampai hari kiamat mereka tidak akan menghasilkan umbi. Maka kemudian kalau kita mau gunakan daun insulin yang benar, gunakanlah Smalanthus sonsifolius begitu. Bukan kembang bulan, bukan juga daun Afrika. Oke. Nah, itu Bapak sekalian, maka autentikasi itu menjadi sangat penting. Yang pertama, menjamin betulnya jenis tumbuhan secara saintifik. Ingat, tadi saya katakan bahwa jamu itu filosofi yang pertama adalah aman. Aman itu berawali dari spesies yang benar, yang dicontohkan oleh nenek dan kakek moyang kita. Jadi itu. Kemudian yang kedua, menjamin betulnya bagian tumbuhan yang digunakan. Kalau yang digunakan daun, ya daun. Kalau di dalam serat centini bilangnya itu bagian biji, ya berarti bijinya. Kalau di dalam bukunya Heine, dan untuk Planten van Indi misalnya, itu yang digunakan adalah batangnya, ya batangnya. Atau kulit batangnya, ya berarti kulit batangnya. Jangan gunakan yang lain. Karena itu menjamin betulnya bagian tumbuhan yang digunakan. Kemudian menjamin asal-usul tumbuhan, apakah itu liar atau budidaya. Jadi ini menjadi penting. Mengingat juga tumbuhan itu juga bermasyarakat. Satu spesies tumbuhan itu punya tetangga, dan tetangga-tetangga itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, saling mempengaruhi itu ternyata menghasilkan satu harmoni yang luar biasa di dalam satu ekosistem ataupun lingkungan mikro di situ. Apalagi di dalam tanah itu terjadi fenomena persaingan yang luar biasa yang dengan senyawa-senyawa yang diberikan ke dalam tanah atau kita kenal dengan alelopati atau alelokemi, dan itu saling mendukung satu dengan yang lain. Maka biasanya ketika kita menambang itu kemudian kita bisa mendapatkan kadar satu senyawa yang kita inginkan itu lebih tinggi daripada hasil budidaya. Maka ketika kami bimbing S2, kalau itu mau dibudidayakan, maka lihat dulu tetangganya dulu itu siapa. Terus kemudian didomestikasi, kemudian dibudidayakan, maka mestinya ada gulma di sekitarnya, itu yang nanti akan mempengaruhi hidup dan kehidupannya spesies yang menjadi target kita. Jadi kalau zaman Soeharto dulu ada tumpang sari, itu ada benarnya sebetulnya. Untuk menjamin ekosistem yang ada di dalamnya itu betul-betul
menjadikan harmoni hubungan di antara satu spesies tumbuhan dengan spesies yang lainnya. Kemudian menjamin informasi lingkungan, habitat dengan betul, dan menjamin umur fisiologis tumbuhan dengan betul. Kalau jahe ditanam bulan Oktober tahun lalu, dipanen bulan Maret kemarin, maka tentunya akan berbeda profil metabolitnya dengan jahe yang dipanen nanti pada bulan Juli, Agustus. Pasti akan berbeda. Mungkin jinggrolnya berbeda, sogaolnya juga berbeda, kadarnya berbeda, dan seterusnya. Jadi ada ragaman metabolit yang berbeda seiring dengan umur fisiologis dari tumbuhan yang kita panen. Baik, bagaimana kemudian cara aplikasi jenis tumbuhan itu? Ya bisa cocokkan dengan spesimen herbarium gitu ya, di perguruan tinggi banyak itu herbarium, tapi syaratnya harus divalidasi lebih dahulu. Begitu. Ada di Bogor, ada di B2 P2 atau Tawangu begitu. Kemudian yang paling gampang tanyakan pada pakarnya atau orang yang memiliki kompetensi dalam sistematika tumbuhan. Ini tanaman apa? Ini apa? Sudah. Berarti itu bisa sebetulnya dipakai sebagai dasar. Kemudian menegakkan diagnosis, ciri dan sifat begitu ya, dengan merunut kunci identifikasi dari flora of Java, flora Malaysiana, flora of China, flora Peru begitu, yang itu banyak sekali bermunculan di buku-buku di perpustakaan begitu ya, itu bisa kita manfaatkan. Dan kemudian yang keempat, juga mencocokkan dengan monografi seperti Vademekun tumbuhan obat, kemudian materi medika Indonesia dari jilid 1 sampai jilid 6, terus kemudian sekarang pakai farmakope herbal Indonesia begitu ya. Baik itu makroskopi maupun mikroskopinya untuk framen serbuk simplicia. Nah, kira-kira seperti ini beberapa literaturnya begitu. Dan untuk memastikan kesahihan nama, maka kita bisa melihat di World Flora Online atau di Tropicos. Keduanya bisa membantu kita. Itu ya, untuk nama ilmiah yang sahih atau valid yang digunakan oleh banyak peneliti di dunia ini. Itu kita bisa menggunakan fasilitas dari World Flora Online ataupun Tropicos. Itu. Jadi, bagaimana cara edukasi warga atau pelaku usaha obat bahan alam? Ya perlu diperbanyak sekolah-sekolah komunitas gitu ya, guna memperluas literasi jamu atau obat bahan alam. Seperti ini Prof. Bagus, Bu Ika juga sering datang ke kampung-kampung begitu ya, untuk pengabdian pada masyarakat, menyampaikan hal-hal yang benar terkait dengan tumbuhan dan juga aktivitasnya. Terima kasih Prof. Bagus, Bu Ika begitu, dan juga teman-teman dari Fakultas Farmasi Gajah Mada. Ini kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Saya kira demikian, matur sembah nuwun.